Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Satria Tama. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8, yaitu dalam mata kuliah lingkungan bisnis, dan juga bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang lingkungan bisnis dan juga etis terhadap suatu perusahaan dan produk. Apa itu? Setelah tadi rekan-rekan saya memperkenalkan diri, nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya dan rekan-rekan saya bawakan untuk dipresentasikan. Nah, pasti ada yang ingin tahu kan, apa sih yang ingin dipresentasikannya, produk apa sih yang menjadi suatu pertanyaannya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pasta gigi. Pasta gigi ini yang tentunya sudah lama dan sudah terbilang cukup tua di Indonesia. Nah, pasta gigi apa sih? Nah, mari kita lihat juga dan baca di dalam PowerPoint yang telah kelompok kami buat. Nah, ini dia. Nah, kalian pasti udah tahu kan apa itu Pepsodent? Nah, Pepsodent ini adalah suatu pasta gigi yang sudah lama ada di Indonesia. Nah, kalian pasti tanya-tanya kenapa sih bisa gitu Pepsodent dari PT Unilever bisa masuk ke Indonesia. Sejarah awalnya begini. Nah, pasta gigi itu Pepsodent itu pada awalnya ada di negara Inggris pada abad tahun 1920. Nah, di tahun 1920 itu PT Unilever dari Inggris sudah mengekspansi, ingin memperbesar daya jual belinya terhadap si pasta gigi ini. Nah, mereka mengambil keuntungan itu tuh dari mana? Nah, mereka memperluas penjualnya itu ke negara-negara jajahan mereka. Seperti apa sih? Seperti Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi negara-negara yang telah dijajah oleh Inggris. Nah, dari PT Unilever sendiri dari Inggris di tahun 1920 itu, mereka dari tahun ke tahun itu beranjak terus menyebarkan penyebaran penjualan mereka dari si produk Pepsodent tersendiri hingga sampai ke Indonesia pada tahun 1980, teman-teman. Nah, dari tahun 1980 PT Unilever terus-terusan mengekspansi si pasta gigi Pepsodent tersendiri atau yang sering kita tahu odol. Nah, seperti itu teman-teman sejarah dari Pepsodent tersendiri. Terima kasih. Silakan akan saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rasidin dengan NIM 511201075. Di sini saya akan menjelaskan tentang demografi produk pasta gigi Pepsodent. Pepsodent adalah salah satu merek pasta gigi yang sudah terkenal di Indonesia sejak dulu, dimulai dari Inggris pada dekade 1920-an, menyebar ke negeri-negeri jajahannya seperti Indonesia, Hindia Belanda, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Dengan slogannya setiap senyum itu berarti. Sedangkan dari segi segmentasi benefitnya adalah tataran menengah di antara 3 tataran pendekatan segmentasi, yaitu yang pertama ada tataran umum segmentasi didasarkan pada ciri konsumen yang sifatnya relatif permanen, misalnya usia, jenis kelamin, pendapatan, kelas sosial, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, demografis, dan gaya hidup psikologi. Ciri-ciri ini bersifat sama bagi produk, jasa, dan situasi penggunaan yang berbeda. Kemudian dari tataran spesifik domain, jika berbagi kelas produk dan domain konsumsi, misalnya saat sarapan, mencuci baju, berpergian, ikut dipertimbangkan, maka segmentasi bersifat domain spesifik. Segmentasi benefit sikat gigi merupakan contoh pendekatan
domain spesifik. Kita membahas segmentasi benefit nanti untuk mengupas bagaimana pendekatan berdasar penggunaan diperluas hingga menjadi berdasar situasi atau situasi penggunaan. Kemudian tataran spesifik. Jika konsumen disegmentasi, misalnya ke dalam pengguna berat, ringan, heavy, and light user, merek tertentu ke dalam kategori perokok, Marlboro, dan Marlboro Menthol, maka ini disebut segmentasi pada tataran spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wiratmaja. Saya dari kelompok 8 lingkungan bisnis. NIM saya 511-2010. Saya adalah kelompok Pepsodent. Media memiliki kuasa untuk membentuk realitas sosial. Pembentukan itu dilakukan media melalui diskursus pada iklan. Salah satu diantaranya yaitu iklan pasta gigi Pepsodent. Iklan selalu berupaya menyajikan tayangan yang menarik untuk memikat para penonton yang pada akhirnya berujung pada pembelian. Sasaran para produksi iklan tentu saja agar audiens untuk penonton tertarik pada produk yang diiklankan. Hal itu tidak terlepas dari makna yang dibangun dalam suatu iklan. Iklan pasta gigi Pepsodent sudah ada sejak lama, mengingat kemunculan Pepsodent sejak dekade 20-an. Makna-makna yang terdapat pada iklan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan Pepsodent mempersembahkan iklan itu untuk membimbing masyarakat agar menjadi orang yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari awal penayangan iklan sampai sekarang iklan Pepsodent tersebut. Di kursus yang dilakukan iklan pasta gigi Pepsodent, yaitu dengan adanya penayangan iklan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, di mana iklan Pepsodent memiliki varian harga yang dapat menunjukkan kelas sosial dan kondisi gigi. Iklan Pepsodent banyak ditemui pada jam-jam prime time, yaitu pukul 6 sampai pukul 9 waktu luang bagi ibu rumah tangga, pukul 12 sampai pukul 4 waktu istirahat sampai waktu pulang seorang pekerja, dan yang terakhir pada pukul 7 sampai pukul 10 waktu prime time berkumpul bersama keluarga. Selain penayangan iklan di kursus yang dibangun oleh Pepsodent yaitu perubahan slogan dari tahun ke tahun. Perubahan slogan tersebut diikuti dengan perubahan makna yang ingin disampaikan pada khalayak masyarakat. Makna dari slogan tersebut saling berkaitan dan tertanggung pada tema besar yang digunakan. Selain hal tersebut, pembentukan diskursus melalui tema yang digunakan iklan pasta gigi Pepsodent juga digunakan untuk melakukan diskursus dengan tema pada tahun yang berbeda dapat melatar belakangi kehidupan masyarakat pada saat itu. Pembuatan iklan didasarkan pada kondisi sosial masyarakat. Penayangan iklan dengan slogan dan tema yang berbeda terdapat pada makna konotatif dan denotatif. Dari makna denotatif dapat diketahui. Sekian dari saya, Surya Wiratmaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfisan. Saya di sini akan menjelaskan lingkungan teknologi, yaitu dalam sebuah bisnis teknologi memegang peranan penting karena hampir semua perusahaan melibatkan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Teknologi yang semakin canggih akan membuat proses produksi semakin cepat dan efektif. Namun perkembangan teknologi juga harus diikuti oleh kemampuan manusia atau tenaga kerjanya dalam mengoperasikan teknologi. Pepsodent merupakan brand perawatan gigi yang bernaung di bawah grup Unilever Indonesia sejak tahun 2015. Perusahaan sudah menjual produk di beberapa e-commerce seperti Lazada, Shopee, di Alfamart, Tokopedia, dengan beberapa pertimbangan, salah satunya seperti kredibilitas e-commerce di mata masyarakat serta pemasangan iklan di TV dan di papan reklam. Dengan melusutnya kemajuan teknologi, Pepsodent juga menghasilkan beberapa produk seperti obat kumur Pepsodent, mouthwash active antibakteri seperti obat kumur Pepsodent, mouthwash active defense antibakteri, pasta gigi Pepsodent Siwok, pasta gigi Pepsodent pencegah gigi berlubang, pasta gigi Pepsodent
Action Herbal, pasta gigi Pepsodent, Complete and Multi Protection, eh, dan masih banyak yang lainnya. Pasta gigi anak Pepsodent Ewescom Orange, era global. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan etis, yaitu era globalisasi. Beberapa saat ini perusahaan menjadikan isu pencemaran lingkungan sebagai permasalahan etika dalam bisnis dan bidang lingkungan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti banyaknya aktivitas media sosial mengampanyekan zero waste atau sebiasanya tanpa menciptakan sampah dari aktivitas sehari-hari, yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai meningkatnya kesadaran akan lingkungan yang semakin rusak. Saat ini banyak orang mulai menyadari pentingan menjaga lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanur Faijal, NIM 5111201073. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Yang pertama ada perhatikan kualitas. Sekarang ini semakin banyak bisnis baru yang bermunculan dengan produk beragam. Namun, bisnis yang benar-benar memperhatikan kualitas dapat dibilang hanya sedikit. Kualitas dalam bisnis adalah hal yang penting, perlu ditingkatkan untuk menarik banyak konsumen. Terus yang kedua, kenali target pasar. Sebelum menjual sebuah produk secara profesional, Anda harus menjadi konsumen terlebih dahulu dengan menjadi pemakai produk yang Anda jual. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, setiap pengusaha atau pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan wacana lainnya sebagai sumber inspirasi. Yang keempat ada promosi efektif. Melakukan promosi yang efektif kepada calon konsumen merupakan strategi yang wajib dilakukan oleh pembisnis. Saat ini melakukan promosi sangatlah mudah, bahkan dapat dilakukan secara gratis. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk bisnis dapat memotong biaya produksi yang dibutuhkan. Contohnya, tidak semua pekerja dapat dilakukan dengan teknologi mesin hingga robot. Maka otomatis biaya operasional karyawan juga dapat ditekan. Terlebih jika bisnis digital, Anda dapat menjalankan bisnis secara otomatis dengan memanfaatkan platform yang ada. Sekian dari kami kelompok 8 atas presentasi yang telah kami berikan. Assalamualaikum.